Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Weni Wulandari, Sarjana Psikologi Magister Sains, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Kepribadian, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Aziza Khairiyah, lalu ada Alfa Hendarsyah, ada Fadla, Maya Afriana, dan Rian Arta. Kami akan mempresentasikan tentang psikoanalisis dan psikologi individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfred Adler. Biografi. Alfred Adler lahir tahun 1870 di pinggiran Wina, Austria, dan Adler berasal dari orang tua seorang Yahudi. Masa kecil Adler adalah orang yang sakit-sakitan, rachitis dan pneumonia. Hampir meninggal usia 5 tahun, sehingga Adler termotivasi menjadi fisikawan. Adler kuliah di jurusan kedokteran dan membuka praktik dokter umum di seberang taman bermain dan sirkus. Dari kekuatan dan kelemahan pasiennya yang para pemain sirkus, ia mencetuskan konsep inferioritas dan kompensasi. Adler menikah pada tahun 1898 dengan Reisa Timofeyevna Epstein dan dikaruniai 4 anak. Adler bergabung dengan Freud yang menjadi ketua masyarakat psikoanalisis Wina. Selama 9 tahun Adler belajar dengan Freud selama 12 tahun. Lanjutan biografi. Adler juga menulis dan memiliki perbedaan dengan pemikiran Freud. Pada tahun 1911 Adler keluar dan mendirikan psikologi individual. Hingga Adler membantu Perang Dunia I sebagai dokter mengkonseling anak trauma akibat Perang Dunia. Setelah perang usai, Alfred Adler terlibat dalam berbagai proyek termasuk klinik-klinik yang didirikan di sekolah-sekolah negeri dan melatih para guru. Tahun 1926 Adler pergi ke Amerika Serikat untuk mengajar dan menerima jabatan sebagai profesor tamu di Long Island College of Medicine. Pada tahun 1934 Adler dan keluarga meninggalkan Wina untuk selama-lamanya pada tanggal 28 Mei. Teori Alfred Adler. Selama karirnya, Alfred Adler menyelidiki berbagai bidang dan menciptakan banyak teori yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan manusia. Pada mulainya, teori-teori psikologi Adler banyak dipengaruhi oleh filosof dan pemikiran. Dia juga belajar banyak dari psikoanalisis yang ada pada waktunya di Wina. Meskipun ide-idenya pada akhirnya sebagai besar menyimpang dari ide-ide kelompok ini, Adler sangat memperhatikan kesejahteraan semua individu dan berkomunikasi dengan ide-ide sosialisme. Namun pada saat yang sama dia sangat pragmatis dan dia mencoba menciptakan teori pikiran manusia yang dapat dengan mudah diterapkan. Teori Adler semakin hari semakin berbeda dengan Freud dan anggota lainnya. Menurut Freud, segalanya yang terjadi di masa lalu mempengaruhi siapa manusia itu sekarang. Sebaliknya, Adler berpendapat bahwa dorongan seseorang untuk capai kesempurnaan dalam kurung striving for perfection yang menentukan
siapa manusia itu sekarang dan masa lalu tidak sepenuhnya menciptakan style of life. Akhir pada tahun 1911 ia meninggalkan Bina Psychoanalytic Society. Adler kemudian membentuk kelompok yang bernama The Society for Individual Psychology. Definisi kepribadian menurut Adler. Alfred Adler menggambarkan manusia bukan sebagai korban dari insting dan konflik yang dikontrol oleh sifat-sifat biologis dan pengalaman masa kecil. Teori ini ia sebut sebagai psikologi individual atau individual psikologi karena ia memfokuskan pada keunikan dari setiap orang dan menyangkal motif-motif biologis dan tujuan yang universal seperti yang dikatakan Sigmund Freud. Menurut Adler, manusia adalah makhluk sosial. Kepribadian kita terbentuk dari lingkungan sosial dan interaksi unik, bukan oleh usaha-usaha mencapai kepuasan biologis. Karena itu, Adler meminimalisir peran seks dalam teorinya. Bagi Adler, yang menjadi inti dari kepribadian adalah alam sadar kita, dan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur diri dan mengarahkan diri pada tujuan kita, bukan diatur oleh faktor-faktor dari luar yang tidak dapat kita kontrol. Pengaplikasian teori Alfred Adler. Penerapan pendekatan terapi Adler bertujuan untuk memulihkan perasaan klien, memeriksa dan mengungkapkan kesalahan dalam tujuan dan gaya hidup, serta menumbuhkan minat sosial. Peserta didik secara personal mendapat bimbingan dan arahan dari pendidik terkait kendala-kendala yang dirasakan dan dihadapi ketika menerima pembelajaran. Contohnya, ketika seorang pendidik sedang menerangkan suatu materi dan meminta semua peserta didik untuk mendengarkan secara sama, maka secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan pemerintah mendengarkan secara individu melalui kelompok atau satu kelas. Kelebihan dan kekurangan teori Alfred Adler. Kelebihan dari teori Alfred Adler antara lain, keyakinan optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia bersifat positif. Penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien menekan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau salah. Menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku. Gagasan ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan lain. Kekurangan dari teori Alfred Adler antara lain, pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang suportif dan tegas. Hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Adlerian dalam konseling. Pendekatan ini masih kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Pendekatan ini terlalu optimis perihal sifat manusia, khususnya kerjasama dan kepedulian sosial. Prinsip dasar pendekatan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Pendekatan ini sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk klien yang kurang cerdas. Selanjutnya, kritik teori Alfred Adler. Maraknya perilaku prososial di era modern dalam bentuk yang beragam di semua level sosial, baik individu, kelompok, hingga korporasi, dianggap belum berhasil dalam menciptakan menumbuhkan transformasi sosial. Konsep ikhlas memandang kegagalan transformasi disebabkan penyimpangan motif dari kepentingan transendental menuju motif berkutat pada diri atau selfness. Sementara itu, konsep Gemein Selbstgefühl atau kepedulian sosial menuding kegagalan disebabkan kuatnya motif keunggulan pribadi. Kepedulian sosial menekankan pentingnya cara atau metode dan tujuan yang diverifikasi melalui hasil. Meskipun memiliki perbedaan ranah yang membatasi sejauh mana sebuah perilaku dapat diuji, ikhlas dan kepedulian sosial memiliki kesamaan nilai bahwa perilaku prososial tidak dapat dipahami sebagai respon dari konsekuensi positif seperti halnya paradigma behaviorism Skinnerian, melainkan bebasnya manusia dari atribut-atribut armasi keunggulan pribadi. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Freiburg 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi, ayahnya bernama Jakob Freud, bekerja sebagai pedagang, dan ibunya bernama Amalia Natation. Ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri kedua. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dari istri pertama ayahnya. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar, unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Selama
Selama menempuh pendidikan, Fred mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Setelah kolega kerjanya yang bernama Alfred Adler mengungkapkan adanya insting mati di dalam diri manusia, walaupun Fred pada awalnya menolak pernyataan Adler tersebut dengan menyangkalnya habis-habisan, Fred menjajarkan atau tidak menunggalkan insting seksual saja yang ada di dalam diri manusia, tetapi disandingkan dengan insting mati. Fred tertarik dan mempelajari hipnosis di Prancis, lalu menggunakannya untuk membantu penderita penyakit mental. Fred berhasil menguatkan metode baru untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis, yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Lalu selanjutnya ada teori Sigmund Freud. Freud adalah orang yang menggagas ide tentang teori kesadaran dalam psikoanalisis. Keduanya adalah teori yang melatar belakangi pembentukan kepribadian seseorang. Teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Unsur ini meliputi aspek internal dan eksternal, atau biasa disebut teori ID, ego, dan superego. Yang pertama itu ada teori id. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. Contohnya itu seperti ketika kita merasakan lapar atau haus, kita harus makan dan minum. Namun, segera memuaskan kebutuhan ini tidak selalu realistis atau bahkan mungkin yang melibatkan pembentukan citra mental dari objek yang diinginkan sebagai cara untuk memuaskan kebutuhan. Yang kedua ada teori ego. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Ego berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yang sesuai. Id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan. Ego pada akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu yang tepat dan cepat, di mana ego mencoba untuk menemukan objek di dunia nyata yang cocok dengan gambaran mental yang diciptakan oleh proses primer id. Ketiga ada teori superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua dan masyarakat. Kami rasa benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Lapar butuh makan, jadi lapar adalah kerja id yang memutuskan untuk mencari dan mendapatkan serta melaksanakan itu adalah kerja ego. Sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makan adalah kerja superego. Ego mulai berkembang pada usia 2-3 tahun. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian. Ego berada pada tingkat prasadar. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir rasional. Ego merupakan hasil kontak individu dengan dunia luar atau lingkungan dan penengah tuntutan id dan superego. Selanjutnya adalah pengaplikasian teori Sigmund Freud. Yang pertama, konsep kunci bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsep ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan dengan melihat hakikatnya. Manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan dasar. Dengan demikian, konselor dalam memberikan bimbingan harus selalu berpedoman kepada apa yang diberikan dan yang diinginkan oleh yang diberikan konseling, sehingga bimbingan yang dilakukan benar-benar efektif. Hal ini sesuai dengan fungsi bimbingan itu sendiri. Mortensen membagi fungsi bimbingan menjadi 3, yaitu yang A. Memahami individu. Seorang guru dan pembimbing dapat memberikan bantuan yang efektif jika mereka dapat memahami dan mengerti persoalan, sifat, kebutuhan, minat, dan kemampuan anak didiknya. Karena itu, bimbingan yang efektif menuntut secara mutlak pemahaman diri anak secara keseluruhan. Karena tujuan bimbingan dan pendidikan dapat dicapai jika programnya didasarkan atas pemahaman diri anak didiknya. Sebaliknya,
Bimbingan tidak dapat berfungsi efektif jika konselornya kurang pengetahuan dan pengertian mengenai motif dan tingkah laku yang dikonseling sehingga usaha preventif dan perawatan tidak dapat berhasil baik. Yang B itu ada preventif dan pengembangan individual. Preventif dan pengembangan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Preventif berusaha mencegah kemunduran perkembangan seseorang dan minimal dapat memelihara apa yang telah dicapai dalam perkembangannya melalui pemberian pengaruh-pengaruh yang positif. Memberikan bantuan untuk mengembangkan sikap dan pola perilaku yang dapat membantu setiap individu untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang C, membantu individu untuk menyempurnakan. Setiap manusia pada saat tertentu membutuhkan pertolongan dalam menghadapi situasi lingkungannya. Pertolongan setiap individu itu tidak sama, jadi sangat tergantung apa yang menjadi kebutuhan dan potensi yang ia miliki. Bimbingan dan memberikan pertolongan apa pada anak untuk mengadakan pilihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, ada konsep tentang kecemasan. Kecemasan yang dimiliki manusia dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan bimbingan, yakni membantu individu supaya mengerti diri dan lingkungannya, mampu memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, mampu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan, memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, mampu mengelola aktivitasnya sehari-hari dengan baik dan bijaksana, mampu memahami dan mengelola aktivitasnya sehari-hari, mampu memahami dan bertindak sesuai dengan norma agama sosial dalam masyarakatnya. Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan akibat ketidakmampuan dapat diatasi dengan baik dan bijaksana. Karena menurut Freud, setelah manusia akan selalu hidup dengan kecemasan. Jadi, untuk itu, bimbingan dapat menjadi wadah dalam rangka mengatasi kecemasan. Yang ketiga, konsep psikoanalisis yang menekankan pengaruh masa lalu atau masa kecil terhadap perjalanan manusia. Walaupun banyak para ahli yang mengkritik, namun dalam beberapa hal, konsep ini sesuai dengan konsep pembinaan dini bagi anak-anak dalam pembentukan moral individual. Dalam sistem pembinaan akhlak individual, Islam menganjurkan agar keluarga dapat melatih dan membiasakan anak-anaknya agar dapat tumbuh berkembang sesuai dengan norma agama dan sosial. Norma-norma ini tidak bisa datang dengan sendirinya, akan tetapi selalu proses interaksi yang panjang dari dalam lingkungannya. Bila sebuah keluarga mampu memberikan bimbingan yang baik, maka kelak anak itu diharapkan akan tumbuh menjadi manusia yang baik. Yang keempat, teori Freud tentang tahapan perkembangan kepribadian individu. Teori tentang ini, tahapan perkembangan kepribadian individu dapat digunakan dalam proses bimbingan, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa materi, metode, dan pola bimbingan harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian individu. Karena pada setiap tahapan itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Oleh karena itu, konselor yang melakukan bimbingan haruslah selalu melihat tahapan-tahapan perkembangan ini bila ingin bimbingannya menjadi efektif. Yang kelima, ada konsep Freud tentang ketidaksadaran. Konsep Freud tentang ketidaksadaran dapat digunakan dalam proses bimbingan yang dilakukan pada individu dengan harapan dapat mengurangi impuls-impuls dorongan id yang bersifat irasional sehingga berubah menjadi rasional. Kelebihan dan kekurangan teori Sigmund Freud. Kita bahas terlebih dahulu kelebihan teori Sigmund Freud. Kelebihan teori Sigmund Freud yang pertama adalah membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik olehnya. Dengan teknik dalam teori psikoanalisis, seseorang akan mampu menemukan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Yang selanjutnya, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dengan teori psikologi kepribadian. Dan yang selanjutnya ada pula dapat memahami kehidupan psikologi seorang individu dan memahami lebih dalam mengenai sifat manusia. Ada pula membantu mengatasi kecemasan melalui analisa terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang selanjutnya ada pula konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi.
Dan yang terakhir dari kelebihan teori Sigmund Freud adalah teori psikoanalisis mengajarkan sangat pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari teori Sigmund Freud. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan tentunya. Kekurangan teori Sigmund Freud yang pertama adalah teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia meskipun tidak selalu disadari dengan baik. Dan yang selanjutnya kekurangan dari teori ini adalah terlalu menekankan pada masa lalu sehingga seolah-olah tanggung jawab individu menjadi berkurang meskipun maksudnya tidak demikian, teman-teman. Yang selanjutnya ada pula perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis adalah teori yang meragukan dan kerap kali psikoanalisis meminimalkan rasional. Dan yang terakhir dari kekurangan teori ini adalah efisiensi waktu yang biaya yang kurang baik jika teori psikoanalisis diterapkan dalam teori ini. Sebelumnya, kita tadi sudah membahas kelebihan dan kekurangan dari teori Sigmund Freud. Di mana ada kelebihan dan kekurangan, tentu pula ada kritik dari teori ini pastinya. Kritik terhadap teori Sigmund Freud adalah yang pertama, cacat metodologis menjadi keberatan paling utama terhadap teori Freud mengenai agama. Yang kedua, seks bukan satu-satunya penentu kepribadian manusia. Dan yang ketiga, penganut agama yang taat adalah manusia yang memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik dari orang yang terkena ilusi dan mengidap neurosis, menurut teori Sigmund Freud. Dan yang selanjutnya, ada pula kritik terhadap teori ini yaitu konflik ayah, ibu, dan anak dalam rumah tangga tidak akan pernah menguntungkan perkembangan kehidupan beragama seorang anak. Dan yang terakhir dari kritik teori ini adalah pendidikan agama merupakan wadah untuk mengembangkan fitrah manusia yang selaras dengan keberadaan ruh yang suci.